Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari perwakilan kelompok J pada diskusi COVID-5, yaitu mukosa oral, jaringan periodikal dan tahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Diskusi kali ini yaitu mengenai pemeriksaan pada penderita karsinoma oral squamosa dengan menggunakan metode oral exfoliative cytology dengan beberapa metode pewarnaan, khususnya yaitu papanicolosis. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga mewakili teman-teman kami yang juga telah bekerja sama dalam menyelesaikan materi diskusi dengan saya, yaitu Salsa Nikita Mutiara dengan NIM 2046184713136. Dengan saya Nyimas Ridho Andrian dengan NIM 204618445 KG 12134. Dan saya Tika Amelia Putri dengan NIM 204618550 KG 12139. Beserta teman-teman kami dan anggota lainnya, yaitu yang bertugas dalam penyusunan materi dan PowerPoint. Di sini kami mendapatkan skenario nomor 5, yaitu mengenai apa yang terjadi pada epitel mukosa oral penderita karsinoma oral squamosa, bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology dengan papanicolosis staining atau pewarnaan lainnya pada lesi oral penderita tersebut. Kemudian jelaskan. Karsinoma oral squamosa atau OSCC ataupun tumor ganas merupakan salah satu kelainan penyebab kanker rongga mulut. Karsinoma oral squamosa dapat dianalisis melalui oral exfoliative cytology dengan proses pewarnaan, salah satunya yaitu papanicolosis. Lalu, sitologi eksfoliatif itu merupakan ilmu yang mempelajari sel normal dan abnormal secara mikroskopik. Papanicolo merupakan teknik pewarnaan yang mempelajari sitologi eksfoliatif pada tahun 1964. Teknik ini dapat diterapkan dalam pendekatan diagnosis lesi mulut secara klinis untuk memberikan suatu gambaran tertentu. Karsinoma oral squamosa atau squamous cell carcinoma adalah kelainan epitel mukosa berlapis yang merusak jaringan sekitarnya. Kelainan ini terjadi karena hilangnya kontrol siklus sel dan iritasi kronis karsinogen terhadap sel epitel. SCC dapat menyebabkan kanker rongga mulut dari sel basal hingga menutupi permukaan bibir, rongga mulut, dan lidah mencapai 90%. Berdasarkan penilaian Brain, derajat diferensiasi dibagi menjadi 3, yaitu baik, sedang, buruk. Derajat diferensiasi baik ditandai dengan keratinisasi paling banyak, memiliki sel yang mirip sel matur normal, serta adanya sel limfositik. Sedangkan yang sedang, yaitu ditandai dengan sel atau inti bervariasi dan besar, atau pleomorfik, tidak terdapat sel limfositik. Sedangkan yang terakhir yaitu buruk, yaitu mayoritas sel tidak berkeratinisasi, inti sel bervariasi dan besar, serta terdapat sel yang sulit dikenali. Berikutnya ada metode pemeriksaan penderita SCC, yaitu penderita SCC diperiksa dengan metode sitologi eksfoliatif, yaitu teknik pemeriksaan mikroskopis sel yang didiskualifikasi dari permukaan epitel, termasuk studi sel dari menggores permukaan jaringan atau cairan tubuh seperti air liur. Berikutnya ada pewarna PAP. Yang pertama ada noda nuklir atau hematoksilin, yaitu berfungsi untuk menodai inti sel atau memberi warna kuning pada glikogen. Yang kedua ada counterstain OG6 untuk menodai keratin. Yang ketiga ada counterstain EA atau eosin azur, yaitu untuk menunjukkan proporsi pewarna, misalnya EA36, EA50, dan EA65. Yang keempat ada eosin Y, yaitu menodai sel-sel squamous epitel, nukleoli, silia, dan sel darah merah.
Yang terakhir ada Bismarck-Champagner, yaitu sering dihilangkan di formulasi kontemporer. Berikutnya ada klasifikasi sitologi yang terdapat dari kelas 1 hingga kelas 5. Kelas 1 atau normal dapat didefinisikan yaitu hanya sel normal yang diamati. Yang kedua atau atipikal ditandai dengan kehadiran atipia kecil tapi tidak ada bukti perubahan ganas. Berikutnya ada kelas 3 atau tidak ditentukan, didefinisikan sebagai memisahkan antara kanker dan non-kanker. Sel menampilkan atipia lebih lebar yang mungkin menunjukkan kanker, direkomendasikan biopsi. Berikutnya ada kelas 4 atau sugestif kanker. Itu beberapa sel berkarakter ganas dan wajib biopsi. Yang terakhir ada kelas 5 yaitu positif kanker, jelas berupa sel ganas dan wajib biopsi juga. Berikut ini disajikan gambaran pewarnaan hasil pemeriksaan. Pewarnaan menggunakan pap stain, terlihat jumlah mikronukleoli pada penderita karsinoma sel squamosa meningkat 2,5 kali lebih banyak daripada non-penderita. Peningkatan jumlah mikronukleoli ini disebabkan oleh adanya efek genotoksik dari tobako, alkohol, dan bahan karsinogen lain yang menyebabkan peningkatan produksi mikronuklei. Pada gambar di samping, tampak banyak mikronuklei dalam sel inflamatori atau panah kuning. Untuk kesimpulannya, epitel oral mukosa pada penderita karsinoma oral squamosa mengalami lebih banyak keratinisasi dan terjadi displasia. Kasus tersebut tergolong sitologi kelas 5, yaitu kategori sel ganas. Diagnosis penyakit ini dapat dilakukan dengan pewarnaan Papa Nicolau, pewarnaan Giemsa, dan pewarnaan Wright dengan hasil tampak jelas sel inflamatori berwarna biru kehitaman, mikronuklei yang jumlahnya 2,5 kali lebih banyak, ukuran sel yang bervariasi akibat perbedaan ukuran sitoplasma, dan atipia yang mengindikasikan bahwa orang tersebut telah mengidap karsinoma oral squamosa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat yang kurang jelas, dapat didiskusikan pada sesi diskusi yang telah dijadwalkan. Terima kasih.